Shalom warga kerajaan. Barang siapa mengasihi sang raja, pasti suka dan mencintai perintah-perintahnya. Contoh yang sangat jelas ada dalam kehidupan dua saudari, Marta dan Maria. Dalam Lukas pasal 10 ayat 38, ada seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ada saudaranya Maria, ada Lazarus. Tapi Maria ini duduk kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. She loved the word of the king. Dia menikmati semua yang diucapkan from his graceful lips. Dari kata-kata yang luar biasa. Kita tahu untuk jadi sahabat raja mesti ada kesucian hati dan mulut kita penuh dengan anugerah ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, bahkan dia protes. Bagaimana keadaan saudara? Saudara melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan? Melayani Tuhan yang dilakukan oleh Maria, melayani pekerjaan Tuhan yang baik juga dilakukan oleh Marta. Dan Yesus tersenyum, saya bayangkan, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri, khawatir, ya, troublesome dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Perhatikan, one thing is needful. Dalam dunia ini banyak orang itu hidupnya terlalu canggih. Ngurusi banyak perkara termasuk ngurusi orang lain. Firman Tuhan berkata jaga diri, jaga pengajaran, jaga kawanan. Tapi hanya satu, Maria telah memilih hidup ini adalah pilihan. Karena itu pilih untuk mengambil waktu. Saya pernah dalam satu kesempatan, saya merasa capek. Bahkan hampir-hampir burn out. Kenapa? Khotbah kiri kanan ngajar terus, ngajar STT dan sebagainya. Tetapi saya kurang duduk dan menikmati perkataan sang raja. Hidup adalah pilihan. Maria memilih yang terbaik, the best. Saya sering berkata that good is the worst enemy of the best. Saya ulangi ya, bahwa yang baik itu musuh terbesar dari yang terbaik. Hidup adalah pilihan. Karena itu saudaraku, selama 2 tahun ini yang saya lakukan, saya kaya dengan firman Tuhan. Karena saya mendengarkan kembali hamba-hamba Tuhan. Bahkan sudah bersama Tuhan seperti Derek Prince. Saudaraku, orang berkata, oh sudah mungkin out of date. Tidak, firman Tuhan itu kekal. Ya, saya mendengarkan pengkhotbah hebat seperti Jensen Franklin dan seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya banyak belajar dan saya menerima dan memilih yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak bisa diambil. Sekali masuk, saudaraku, seperti Maria, ibu Yesus, menyimpannya di dalam hatinya. Semen kita tidak bisa simpan di dalam kolam renang, tentu saja. Ya, tapi gudang yang tidak lembab. Demikian juga hati manusia telah disiapkan untuk menerima bukan cuma firman huruf kecil F-nya, tapi sang firman, yaitu Kristus itu sendiri. Karena itu saudaraku, pilih yang terbaik. Pilih yang tidak bisa diambil daripada kita. Dan saya sendiri pernah mengalami, yaitu mengalami troublesome ya. Saudaraku, banyak hal yang akhirnya saya mengambil beberapa prioritas. Yang ini tidak perlu saya layani. Saya pikir dulu kalau saya sibuk, itu yang terbaik. Enggak. Sekarang saya pilih mana yang bisa jadi keuntungan buat orang lain, beneficial dan yang lebih penting. Keluarga lebih dulu. Kelompok kita, keluarga kita dulu, rock ministry, baru melayani yang lain. Kalau saya diminta orang, doakan dong saya lagi ulang tahun lagi ini. Berarti saya nanti tidak akan ada di rumah. Karena itu mari belajar kepada Maria. Yesus berkata, dia telah memilih yang terbaik. Ketika dia devour, ketika dia feed herself dengan suara perkataan sang raja. Dia mengalami kekayaan rohani. Karena tidak heran bagaimana dia, yaitu justru bisa memberikan persembahan yang terbaik. Minyak narwastu yang paling mahal harganya. Dan mempersiapkan buat penguburan Tuhan Yesus. Beberapa hari lagi kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Rejoice in the Lord. Amen.